Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDK Negeri 1 yang mewakili, kepada yang terhormat rekan-rekan guru beserta staf SDN Karangjati 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Eka Fitriani SPDI sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pertama-tama sebelum kita memulai acara hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, susunan acara yang pertama: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, 5. Umpan balik konstruktif, dan 6. Penutup. Untuk mengawali kegiatan atau acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri bersilakan. Indonesia di sana kamu berdiri, jadi lagu ibu. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya, satunya jiwanya bahulah beriman untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Nur Fatimah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati 1 dan yang saya hormati pula segenap Dewan Guru, staf tata usaha SD Negeri Karangjati 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertolabul ilmi di SD Negeri Karangjati 1 yang kita cintai ini, di acara diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Eka Fitriani SPDI. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya berdiri sini mewakili Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati 1 karena beliau ada kegiatan dinas di luar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eka Fitriani yang bisa berbagi praktik baik pada hari ini, yaitu tentang budaya positif, di mana Bu Eka telah sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal, dan hari ini Bu Eka akan membagikan praktik baiknya di acara diseminasi budaya positif. Semoga nanti kita semua bisa mengikuti jejak Bu Eka dan bisa menerapkan budaya positif di SD Negeri Karangjati 1 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Eka Fitriani SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Karangjati 1, Ibu Ani Siswanti SPDSB. Yang saya hormati teman-teman guru dan tak lupa rekan staf dan karyawan SD Negeri Karangjati 1. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan nikmatnya kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Saya memohon waktu, meminta waktu di sela-sela pembelajaran Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik diseminasi budaya positif yang telah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita lakukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi menjelang siang hari ini berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SD Negeri Karangjati 1. Untuk mengawali sejenak, pada pembelajaran awal saya sudah mendapatkan materi tentang apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bahwasanya Ki Hajar Dewantoro menyampaikan tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita selaku guru perlu ingat bahwasanya tujuan kita dalam mendidik anak-anak adalah untuk menuntun mereka. Selanjutnya untuk budaya positif. Apa itu budaya positif? Kemudian di sekolah kita sudah tercipta belum budaya positif? Selama ini kita sudah menerapkan belum? Apakah di sekolah kita sudah tercipta? Nah, untuk budaya positif kita artikan sebagai sebuah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini Bapak Ibu, barangkali kita sebagai seorang guru punya kewajiban mengontrol perilaku siswa-siswi kita supaya mereka mempunyai perilaku yang baik, yang sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk perwujudannya kadang-kadang kita sering memberikan hukuman kepada siswa kita karena mungkin siswa kita
berperilaku belum sesuai harapan kita. Jadi kita memberikan dukungan kepada siswa, baik itu yang melakukan kesalahan atau barangkali kita sebaliknya memberikan imbalan atau penghargaan kepada anak-anak yang telah berbuat baik. Selanjutnya, pada budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, nanti akan terdiri dari disiplin positif, kemudian dilanjutkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan, didukung dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap anak yang berbuat kebaikan itu didukung oleh teori-teori, dilandaskan pada kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan memecahkan masalah atau disebutnya sebagai segitiga restitusi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah. Selanjutnya untuk pertama yaitu disiplin positif. Ketika Bapak Ibu guru mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Apa yang terlintas di pikiran? Coba kita sejenak merenung ketika mendengar kata-kata disiplin. Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu apa? Aturan. Ada lagi? Ketaatan bisa juga. Apa lagi? Mematuhi. Disiplin positif itu berasal dari sebuah bahasa Latin, disiplina, yang artinya sebenarnya adalah belajar, Bapak Ibu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, betul? Ya. Kemudian teratur, tadi yang sampaikan bukan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak tidak disiplin, kemudian ada timbal baliknya adalah hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, Bapak Ibu. Karena dengan belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberikan hukuman. Ini teori yang saya dapatkan, mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit kita laksanakan bersama-sama di SD Karangjati 1. Justru ketika anak tersebut melakukan disiplin positif adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak perlu adanya yang namanya hukuman. Jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal dari dirinya, sehingga dia akan melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu sebenarnya nilai kebajikan? Ketika kemarin di kelas 6, guru kebajikan sih apa bu? Kebajikan itu adalah nilai keyakinan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap manusia ingin mencapai sifat-sifat positif yang ada. Nilai tersebut bersifat umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada juga teori lain dari Dr. William menyampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sesungguhnya setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Jadi ketika kita punya suatu tujuan, maka bisa diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan. Ada lagi yang menyampaikan bahwa teori menurut dia dosen, nilai-nilai kebajikan adalah dengan mengaitkan kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan sendirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Itu tadi teori-teori tentang apa itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian dilanjutkan dengan contoh-contohnya.
contoh-contoh nilai kebajikan dalam suatu institusi atau suatu organisasi. Kalau kita mengenal profil pelajar Pancasila, dalam profil pelajar Pancasila tersebut kita menganut nilai-nilai apa saja? Ada yang masih ingat Bu? Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila elemennya apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Iya betul. Masih ingat lagunya ya? Coba kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Dalam profil pelajar Pancasila tadi mengandung nilai-nilai kebajikan, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, punya akhlak yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini semua adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Ada lagi dalam suatu organisasi biasanya juga termuat nilai-nilai kebajikan, misalnya saling hormat, toleransi, mempunyai integritas, mandiri, menghargai, kreativitas. Kalau dalam suatu organisasi juga dibutuhkan nilai-nilai kerjasama dan komitmen. Itu contoh-contoh nilai-nilai yang tertuang dalam masing-masing organisasi maupun institusi. Selanjutnya ada juga nilai-nilai lain. Contoh-contoh nilai seperti keterampilan hidup. Misalnya mereka anak-anak dari profil pelajar Pancasila tadi, karena tadi sudah muncul nilai-nilai kebajikannya, keterampilan hidup yang muncul juga mereka akan dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk dirinya. Ada lagi contoh yang lain yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat kebaikan, toleransi, serta keadilan. Itu contoh-contoh nilai kebajikan dari masing-masing organisasi maupun institusi. Contoh-contoh lain dalam proyek nilai-nilai kebajikan, misalkan ketika kita menampilkan atau mengharapkan kebersihan, maka nilai kebajikan yang lain akan muncul adalah kesantunan, kemudian keadilan juga, kemudian pengabdian. Ada lagi komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana. Semua nilai-nilai kebajikan ini adalah bagian dari usaha disiplin positif yang nantinya perlu kita kembangkan di SD Karangjati 01. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan yang menjadi awal sebelum memulai kegiatan atau memulai diskusi tentang teori motivasi, yaitu kita sebagai seorang guru, ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, saat kita hadir mengajar di kelas, tepat waktu, sebenarnya motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Ketika kita datang ke sekolah, kemudian kita hadir tepat waktu, kira-kira motivasi yang mendasar dari tindakan kita itu apa? Tanggung jawab. Ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Motivasi dari diri sendiri aja. Saya datang ke sekolah tepat waktu, mengajar di kelas, motivasinya apa yang muncul? Selain disiplin, tanggung jawab, ada lagi? Coba kita lihat dari pertanyaan tadi, ada banyak kemungkinan yang menjadi jawaban. Ada juga
Bapak Ibu guru, mudah-mudahan tidak terjadi di SD Karyani 1 yang mempunyai alasan ketika datang ke sekolah tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, ya, karena aku bolak-balik ditegur, nah makanya berusaha disiplin. Ada yang motivasinya seperti itu, ada, tapi alhamdulillah di Karyani 1 tidak ada yang seperti itu. Ada juga yang hanya ingin mendapatkan ujian, ya, datang tepat waktu, mereka hanya ingin mendapatkan ujian dari atasan supaya dari ujian itu nanti keluarlah sebuah penghargaan. Oh, yang itu yang disiplin berangkatnya tepat waktu, nanti akan diberi hadiah. Kadang-kadang ada sebuah organisasi yang memang memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawannya yang memang tidak pernah terlambat, atau guru berprestasi. Nah, kalau di sekolah berarti nanti akan ada penghargaan guru berprestasi karena tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Itu motivasi yang kedua yang bisa saja muncul pada salah satu alasan kenapa pertanyaan tadi tidak terlambat datang ke sekolah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Tadi ya, disiplin, tanggung jawab. Kalau jawabannya itu berarti Bapak Ibu menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya. Karena kita seorang guru, kalau Bapak Ibu datang tepat waktu sekolah berarti kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu guru motivasinya sudah pada nomor 3 untuk menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Karena tentunya sebagai guru kita harus memberikan contoh teladan yang terbaik pada anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu guru, untuk teori motivasi itu kita ada yang menyebutnya ada motivasi eksternal dari luar dan ada juga motivasi internal yang dari dalam. Motivasi eksternal itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi eksternal ini muncul karena tadi orang pengen oleh hukuman, menghindari supaya tidak dihukum. Jadi itu motivasi, itu berarti motivasi eksternal kategorinya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi supaya dapat penghargaan dari institusi, supaya dapat reward. Jadi itu masuk pada motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukannya. Jadi kalau saya tidak terlambat di sekolah, maka saya akan dapat penghargaan, saya akan dipuji. Nah, itu salah satu. Kalau motivasinya seperti itu berarti kategorinya adalah motivasi eksternal. Selanjutnya motivasi internal. Tadi ketika Bapak Ibu menjawab itu adalah bagian dari menghargai diri sendiri, menghargai waktu dan memberikan contoh kepada anak didik kita, itu masuk kepada motivasi internal, di mana itu adalah bagian dari tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri. Tadi sudah disebutkan ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa menggolongkan kira-kira pertanyaan tadi saya motivasinya apa. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ada kita menyebutnya yaitu identitas gagal. Ada juga kita menyebutnya identitas sukses. Pada identitas gagal itu nanti yang muncul adalah hukuman. Sedangkan pada identitas sukses itu nanti yang muncul adalah disiplin. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan. Nanti kalau memberikan hukuman, berarti nanti akan diperoleh adalah identitas gagalnya. Sebaliknya kalau kita memberikan konsekuensi atau restitusi, itu bagian dari disiplin yang nantinya akan membentuk identitas sukses pada anak-anak kita. Untuk hukuman itu biasanya ketika kita
kita memberikan hukuman kepada anak didik kita atau siswa kita, biasanya sesuatu itu menyakitkan tidak? Kadang-kala ketika saya sekolah dulu, ketika diberi hukuman itu sifatnya menyakitkan, sifatnya fisik. Datang terlambat maka harus mengelilingi apa? Nah, itu berupa hukuman fisik, kadang-kadang itu menyakitkan. Ya, barangkali anaknya dulu kan sedang sakit, ya mohon Bapak Ibu, terus kemudian disuruh lari, kondisinya tidak baik, itu menyakitkan. Dan hukuman itu menyakitkan, maka harus terjadi, maka itulah hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah pilihan. Jadi hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Selanjutnya, pada hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kadang-kadang hukuman itu mengena pada anak didik kita. Saya saja dihukum bapak ibu saya berpuluh-puluh tahun yang lalu masih saya ingat. Jadi itu membuat siswa tidak nyaman. Dalam jangka waktu yang panjang akan terekam di memori kita. Sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak kemudian sampai berlarut-larut terekam, itu adalah konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi itu justru akan menguatkan anak dalam jangka panjang. Ya, harus bisa dibedakan ya Bapak Ibu, makna hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian pada hukuman, korban atau kita menyebutnya orang yang dihukum itu akan mendapatkan keadilan. Sedangkan pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi di sini justru murid atau anak didik kita dibuat menjadi nyaman. Ini poinnya. Kalau hukuman anak didik kita akan tersakiti, sedangkan pada konsekuensi justru murid menjadi dibuat tidak nyaman, tidak sampai tersakiti, hanya pada sampai tidak nyaman tok. Sedangkan untuk restitusi justru anak didik kita atau murid kita mendapatkan penguatan. Untuk selanjutnya, perilaku pasif atau agresif itu jadi meningkat. Seseorang ketika dihukum itu justru pada perilaku pasifnya itu malah tambah meningkat. Namun pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan pada restitusi nanti justru muncul masalah tersebut akan terpecahkan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila muridnya itu tidak kuat. Artinya hukuman itu tidak akan berjalan lama jika muridnya tidak takut. Oh, ini takut kok, tidak takut. Kadang-kadang sudah diberi hukuman sedemikian rupa, murid itu tidak jelas ya. Nah, itu berarti tidak berjalan bila murid tidak ada rasa takut. Sedangkan pada konsekuensi itu harus diperlukan monitoring, usaha serta supervisi untuk terus-menerus mengawasi, itu konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, murid justru belajar bertanggung jawab untuk perilaku dirinya sendiri. Ini contoh hukuman. Hukuman yaitu peraturannya adalah, kalau kita membentuk peraturan maka biasanya kamu harus datang tepat waktu. Tuh, jika tidak berarti nanti akan dapat hukuman apa. Tapi pada konsekuensi redaksinya berubah menjadi apa ya peraturannya? Mampu tidak kamu melakukannya? Kemudian pada restitusi kalimatnya berubah lagi menjadi apa sih yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang terakhir pada hukuman,
murid itu biasanya akan membenci justru peraturan tersebut. Ini gara-gara peraturannya ini atau ini dihukum. Nah akhirnya justru murid akan membenci peraturan. Tapi pada konsekuensi murid akan berperilaku menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi murid akan menghormati bukan hanya sekedar peraturan, tapi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang Bapak Ibu, ada sebuah contoh tindakan. Kira-kira nanti diisi apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau bukan? Hukuman. Konsekuensi. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini bagian dari hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Tadi yang konsekuensi nomor berapa ya? Iya. Tadi yang terakhir, iya betul. Yang pertama tadi jawabannya hukuman. Yang kedua hukuman, betul. Yang ketiga hukuman. Bapak Ibu berarti sudah bisa membedakan mana konsekuensi dan hukuman. Tapi yang keliru kayaknya konsekuensi terakhir ya. Terakhir tadi menjawabnya hukuman. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Ya, terima kasih atas atensi jawabannya. Itu untuk mengingatkan berarti Bapak Ibu sudah bisa memilah mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Selanjutnya, nah ini ada teori lagi yang mengatakan bahwa dihukum oleh penghargaan, oleh Alfikon. Apa itu dan bagaimana? Coba kita dengarkan Bapak Ibu. Dalam sebuah teori mengatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan ya Bapak Ibu. Kalau kita membuat penghargaan itu ada syaratnya ya. Iya, mau dikasih penghargaan itu ada syaratnya. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau kita memenuhi syarat tersebut maka bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Ada kalanya ketika kita mengharapkan suatu penghargaan, terus kita tidak mendapatkannya, kecewa ora? Iya, itu muncul dari aku raoli. Kadang-kadang seperti itu. Dan berkecil hati. Itulah yang mengatakan akhirnya bahwa penghargaan itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Dan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras itu lagi. Akhirnya dari kecewa itu muncul kecil hati. Bisa berkaitan sekolah sama melumani. Nah, karena tidak dapat penghargaan, itu muncul rasa kecewa, kecil hati. Bagian dari kenapa tadi penghargaan itu tidak efektif.
Ada lagi kalimatnya, yaitu jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilakunya, ya. Kadang-kadang ada anak atau siswa yang sudah terbiasa mendapatkan penghargaan, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu kepada anak tersebut untuk meneruskan perilakunya agar tetap konsisten untuk mendapatkan penghargaan. Itu kenapa penghargaan itu tidak efektif. Dalam teori yang telah saya dapatkan, bahwa penghargaan itu juga merusak hubungan, Bapak Ibu. Hubungan apa ya? Ya, hubungan yang terjalin, hubungan yang terjadi. Misalkan ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Ada ya? Ketika kita memuji anak di kelas, di depan kelas, ketika ada siswa yang berprestasi atau yang hebat, kemudian kita puji di depan teman-teman di depan kelas, kadang ada sebagian dari teman atau yang lain merasa iri, betul tidak? Nah, mereka itu kemudian akhirnya jadi tidak suka dengan teman atau dengan anak tersebut yang diberi penghargaan. Itulah yang akhirnya merusak jelek. Oh iya, terus buruk. Nah, akhirnya justru teman tersebut atau anak tersebut malah dibenci, tidak dikancani. Terjadi nggak seperti itu? Ya, ada banyak kemungkinan terjadi seperti itu. Kemudian, jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan bapak gurunya. Nah, nyoba guru senang, guru orang ngomel-ngomel boleh, nah, guru ini bahagia apa wis, nah, aku orangnya sangat kemenangan. Yang seperti itu muncul dari siswa, mereka akhirnya tidak jujur dengan keadaan tersebut. Dan yang ketiga, penghargaan itu bisa menciptakan persaingan Bapak Ibu di dalam kelas. Dan persaingan itu nantinya bisa menimbulkan atau menciptakan sebuah kecemasan. Ya, kalau yang biasa ranking 1 atau mendapatkan penghargaan misalkan di kelas itu terus anak-anak itu terus, akhirnya ada persaingan dalam teman-teman yang lain. Aku punya caranya biar nanti bisa mengalahkan si A atau si B. Nah, akhirnya muncul persaingan yang nantinya bisa menciptakan kecemasan. Dan yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Pada anak-anak yang tidak percaya diri, mereka menganggap pokok paling-paling posting oleh juara si aman nih, paling-paling jakai maning. Akhirnya mereka pesimis dan menganggap tidak punya kesempatan. Mereka akhirnya berhenti mengharapkan dan mereka berhenti untuk mencoba. Itu yang akhirnya penghargaan itu merusak hubungan. Jadi kalau bisa jangan memberi penghargaan kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya penghargaan itu sifatnya menghukum. Penghargaan atau menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, karena kita memberikan sesuatu kepada si A saja yang mendapatkan penghargaan, maka yang lainnya tidak mendapat. Yang tidak itu mereka merasa terhukum. Yang orang oleh hadiah si buku, yang orang oleh ucapan selamat dan lainnya. Mereka menganggap yang tidak dapat itu sebagai hukuman. Seperti ketika sistem ranking, mereka yang rankingnya 2 atau mereka yang tidak ranking sama sekali malah justru merasa dihukum. Dan yang kedua, memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang suka dikendalikan oleh siapapun, baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun lama. Maka penghargaan mereka menganggapnya sebagai suatu hukuman. Dan yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Tadi kalau kita
mengharapkan kemudian tidak didapat, maka itu dianggapnya sebagai hukuman. Masih semangat Bapak Ibu? Sudah ada gambaran ya tadi tentang hukuman konsekuensi. Mari sejenak Bapak Ibu untuk berdiri, kita lakukan ice breaking biar tidak ngantuk. Ya, kelihatannya sudah liar-liar mendengarkan diskusi. Ya, nanti ikuti gerakannya. Coba berdiri. Iya, alhamdulillah. Ringan ya Bu, alhamdulillah. Konsentrasi. Tadi tambah dipercepat. Konsentrasi. Itu menandakan kita masih konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu guru, masih dilanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dari lingkaran ini, keyakinan kelas itu ada di sini posisinya. Keyakinan kelas berasal dari peraturan yang sudah kita buat, kemudian diyakini di dalam kelas kita masing-masing. Selanjutnya dari keyakinan kelas yang muncul itu nanti akan timbul atau menghasilkan lingkungan yang positif. Dari situlah kemudian akan menjadi sebuah budaya atau kebiasaan yang positif. Kemudian ada suatu pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kenapa kita harus melakukan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba kira-kira jawabannya apa? Iya. Mengapa kita memiliki peraturan? Contoh, ada sebuah kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara? Ya, ada aturan kita kalau berkendara harus menggunakan helm ya. Kemudian ada lagi peraturan dilarang merokok di sekolah misalkan. Dari kalimat itu kita cerna menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan atau nilai-nilai adalah sebuah keselamatan atau kesehatan, atau kita menyebutnya sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu sebuah nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara maupun bahasa. Murid-murid pun demikian, siswa-siswa kita. Mereka juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan.
apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, lalu apa tujuan utamanya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas Bapak Ibu itu tentu menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif, ya. Bapak Ibu, ketika perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, maka pada akhirnya membentuk sebuah budaya. Budaya itu tentunya budaya yang positif. Untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang punya budaya positif, hal yang pertama yang perlu diciptakan atau disepakati adalah dengan membuat keyakinan-keyakinan tersebut di kelas kita masing-masing. Prinsipnya yaitu bersama anak-anak di kelas dan guru untuk bisa mendapatkan nilai-nilai disepakati. Jadi nanti di kelas dirumuskan bareng-bareng supaya nilai itu menjadi kesepakatan kelas antara guru dan siswa kita. Dalam suatu keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu, ini, itu mereka lebih senang melakukan secara semangat jika keyakinan itu dibentuk berdasarkan musyawarah bersama. Keyakinan kelas adalah contoh metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui curah pendapat, diskusi bersama yang nantinya akhirnya disepakati bersama. Selanjutnya, mari Bapak Ibu sedikit merenung. Ini ada sebuah peraturan, kemudian di sebelahnya lagi ada kolom nilai kebajikan yang dituju atau nilai keyakinannya. Kalau ada peraturan muncul, kembalikan barang pada tempatnya. Maka nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju tujuannya apa? Kembalikan barang pada tempatnya. Bisa bertanggung jawab, ya, disiplin juga bisa. Tujuan atau nilai kebajikan yang dituju adalah disiplin atau bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini nilai kebajikannya? Menghargai bisa. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti apa? Tepat waktu, nilai kebajikannya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Menghormati bisa, ya. Keamanan, jaga keamanan, saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Dan yang terakhir bergantian atau menunggu giliran. Itu masuk apa nilai kebajikannya? Antri, teratur, bagian dari keteraturan. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, sama tadi, ya. Ini bagian dari keselamatan, narkoba, kesehatan. Oh, ini bergantian ketika menunggu giliran. Nilai kebajikannya juga bisa menghormati, ya. Sabar sih, tidak kotor-kotoran, itu bagian dari menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya, untuk membentukkan keyakinan kelas itu bisa bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan yang sudah umum didengar oleh anak-anak dan dibuat dalam pernyataan positif atau kalimat positif. Kemudian kalimatnya itu mudah diingat. Coba kalimat ngangel-ngangel. Keyakinan positif itu supaya anak itu ingat. Berarti menggunakan kata-kata yang mudah diingat sesuai dengan kondisi kelasnya. Kalau siswa kelas 1 dengan kelas 6 tentu berbeda. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita di kelas supaya tadi apa tujuan yang mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi nanti dibutuhkan aja setiap anak untuk memberikan masukannya.
Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 6 yang kemarin sudah saya bentuk bersama anak kelas 6 ketika pelajaran agama. Salah satunya adalah datang tepat waktu. Dari peraturan tidak boleh terlambat di sekolah, kemudian dibentuk nilai positifnya sampai kemudian nilai keyakinannya anak-anak berarti harus datang tepat waktu. Kemudian keyakinan yang kemarin dibentuk dari kelas 6 juga saling menghormati dan menghargai. Ini muncul dari peraturan. Ini muncul dari peraturan. Di sekolah kita banyak anak yang suka membuli satu sama lain, suka ejek-ejekan. Maka keyakinan kelas yang diterapkan itu mereka harus saling menghormati. Dan yang terakhir kemarin adalah menjaga kebersihan keyakinan kelasnya. Ini contoh keyakinan yang sudah dibuat kemarin kelas. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain di masing-masing kelas tentu sudah menerapkan kemarin ya ketika di awal pembelajaran masing-masing keyakinan kelas tersebut. Dan nantinya kalau sudah dibuat tinggal dilaksanakan, diingatkan. Kalau ada anak yang kemudian berperilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kewajiban guru mengingatkan, ayo ini keyakinan kelas kita apa? Oh malah dek-dekan di kelas 3 misalkan kita tidak boleh apa ya? Nah, anak-anak diingatkan untuk kembali kepada keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Oh iya Bu, oleh ejek-ejekan harus menghormati. Nah, dari situ nanti akan muncul motivasi sendiri dari masing-masing anak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang punya tujuan. Semua yang kita lakukan tentu adalah punya tujuan, ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, maka sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika kita memenuhi kebutuhan apa yang kita inginkan, itu adalah bagian dari memenuhi kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu yang perlu kita tahu bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan survival atau bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang atau kita menyebutnya love and belonging. Dan yang ketiga penguasaan. Keempat kebebasan dan 5 kesenangan. Jika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka insya Allah anak-anak kita di sekolah mereka tidak merasa mereka tidak kurang atau tercukupi. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar itu digunakan untuk survival, itu kebutuhan sifatnya biologis. Untuk bertahan hidup berarti mereka butuh makan, minum, rumah, kesehatan, itu kebutuhan utama hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang itu dibutuhkan ketika mereka itu mendapatkan hak dari keluarga, disayang, kemudian kebutuhannya dipenuhi, diperhatikan di sekolah, itu adalah bagian dari cinta dan kasih sayang. Sedangkan kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dianggap penting, diakui, dihormati. Nah, itu adalah keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya nomor 4, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Jadi anak-anak itu butuh kebebasan ya Bapak Ibu untuk menginginkan pilihannya. Kadang-kadang kita sebagai guru di sekolah maupun saya juga sebagai orang tua seringkali lupa bahwa anak-anak itu juga butuh kebebasan mereka, memberikan tugas-tugas atau memberikan apa tidak sesuai dengan kebebasan mereka. Dan yang kelima, mereka juga membutuhkan kesenangan. Mereka mencari kesenangan dengan cara bermain, tertawa, kemudian bercerita dengan teman-temannya. Kebutuhan itu adalah bagian dari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kadang-kadang bocah sekolahan cerita terus kalau bagian mungkin di rumah kan
dengan cara cerita. Jadi ada cerita di sekolah, ya berarti mereka memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan datang ke sekolah, cerita dengan temannya. Ternyata di rumah orang tuanya sibuk, tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita anaknya. Akhirnya di sekolah ibunya anak itu cerita terus dengan kaca. Nah, karena dia butuh kesenangan untuk berbagi cerita, bermain dengan teman-temannya. Yuk kita analisis sebentar kasus berikut. Bapak Ibu, ada sebuah kasus Bagas tahun ini bergenap usianya 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Jadi ada kasus seorang anak di usia 17 tahun diberikan mobil. Setiap akhir pekan ia kemudian semangat sekali berlatih menyetir. Ia senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil sendiri dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Bagas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika itu jawaban Bagas, ingin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jawaban Bagas ketika ditanya ibunya, aku merasa bangga dan keren di usia saya 17 tahun, saya sudah bisa menyetir mobil sendiri. Ada jawaban lain, dia bisa jalan-jalan, main mobil sama teman-teman Bu. Ada juga jawaban lain yaitu ternyata menyetir mobil itu seru. Di sini ada orang kebutuhan, kira-kira kebutuhan yang dikatakan Bagas ini bagian dari kebutuhan apa? Ketika dia merasa senang dan bangga, itu berarti kebutuhan kesenangan. Ya, dia merasa senang. Berarti kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama-sama temannya. Kasih sayang. Oh, kasih sayang, bisa juga kebutuhan sayang. Dan terakhir, menyetir mobil itu seru. Kebebasan. Coba kita lihat jawabannya. Iya. Nah, ini kalau merasa bangga dan keren itu bagian dari penguasaan ya, karena tidak semua kan ya orang 17 tahun menyetir mobil. Ketika dia bangga itu bagian dari dia ingin dihormati teman-temannya, kayak aku menyetir mobil. Itu berarti kebutuhan penguasaan. Nah, pada yang kedua dia kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Dan yang terakhir itu bagian dari kesenangan. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Salah satu saja, tadi ada 5 tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi kira-kira? Anak-anak cari. Iya, anak-anak tentunya karena tidak terpenuhi maka akan berusaha untuk memenuhi. Nah, selanjutnya jawabannya apa kira-kira? Ya, ketika seorang murid atau siswa melakukan perbuatan, ini ada kaitannya dengan nanti perilaku anak-anak kita bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ketika tadi anak-anaknya tadi di rumah kurang mendapatkan perhatian kasih sayang, itu berarti kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi ya, maka mereka mencari kasih sayang di sekolah. Harus guru dosa, minta diperhatikan. Karena tadi kebutuhan dasar mereka di rumah tidak terpenuhi. Nah, sekarang yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol. Dalam mengajar, seorang guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan kelima adalah manajer. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik. Kalau kita sebagai guru posisinya sebagai penghukum, maka akan memberikan hukuman fisik maupun verbal kepada anak-anak kita. Patuhi aturan saya, kalau tidak akan berhukum. Itu berarti kita posisi gurunya sebagai penghukum. Selanjutnya, ketika posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Jadi kita memojokkan siswa kita, murid kita. Jadi membuat mereka rasanya bersalah, akhirnya rendah diri. Kata-kata yang keluar itu
lembut, tapi membuat kecewa, menyakitkan. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu Dimas. Kamu, walaupun lembut tapi kata-kata menyakitkan, membuat anak itu merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan merasa dipojokkan. Selanjutnya, pada posisi teman, kita sebagai guru bisa memposisikan sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman pada guru bisa posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif bisa berhubungan dengan hal yang baik antara guru dengan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah, coba demi Bapak Ibu guru, ayo bantu. Atau dengan kalimat, ayo ingat ya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Bisa menggunakan seolah-olah kita adalah teman mereka. Itu posisi teman. Yang selanjutnya itu posisi pemantau. Itu berarti mereka mengawasi, guru sebagai posisi pemantau, mengawasi setiap yang sudah dilakukan, maka perlu ada evaluasi atau pemantau. Nah, guru juga bertugas untuk memantau dengan menggunakan konsekuensi-konsekuensi yang sudah ditetapkan. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer ini Bapak Ibu. Pada posisi ini kita sebagai guru berbuat sesuatu. Ini poinnya, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika anak melakukan kesalahan, mereka harus bertanggung jawab dengan kesalahan tersebut, perilakunya. Kemudian mendukung murid untuk menemukan solusinya. Ketika anak itu melakukan kesalahan, coba digali, kira-kira solusinya apa dari masalah itu. Misalkan ketika anak terlambat, kok jebule gak terlambat terus. Nah, dicari akar masalahnya apa, kemudian dicari solusinya bersama anak tersebut. Mencari bersama-sama permasalahannya, kemudian supaya dia bertanggung jawab dengan perilakunya. Pada posisi manajer, seorang manajer bisa berkata, apa ya yang kita yakini? Kalau dalam guru berarti kita kembalikan pada keyakinan kelas. Coba apa keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Ingat, kalau ada murid atau siswa kita melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan kembali pada peraturan atau keyakinan yang sudah dibentuk. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol: motivasi, identitas gagal, identitas sukses, dan identitas berhasil. Bapak Ibu bisa melihat ya, ini adalah contoh-contohnya ketika seorang guru posisinya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau maupun manajer. Ini bisa dilihat, bisa nantinya dipraktekkan. Ini adalah contoh-contohnya. Ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu berarti kita pada posisi penghukum. Bisa dilihat, ini Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ada sebuah tugas sedikit pernyataan, kemudian ini ada kolomnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Iya, membuat rasa bersalah. Dan kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Berarti ini apa? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir ya, membuat rasa bersalah. Kata-kata yang bagus tapi membuat kecewa dan sakit hati, ini membuat rasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Oh, ini ternyata penghukum Bapak Ibu. Dan yang pertama betul membuat rasa bersalah, yang kedua penghukum, ketiga teman, ini ada pemantau tadi. Ya, pemantau tadi, manajer, dan yang terakhir penghukum. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kira-kira posisi kita ada di mana? Ibu, Bapak Ibu guru, kira-kira posisi kita ada di mana?
di manajer atau pada posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah atau sebagai teman. Bisa nanti kita saling mengoreksi ya, kira-kira posisi kita ada di mana? Ditulis nanti kemudian menjadi refleksi. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya ini pada segitiga restitusi yaitu cara kita dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, itu cara kita menyelesaikan masalah. Restitusi adalah suatu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan keyakinan yang kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, pada tahap restitusi tadi sudah disampaikan, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, maka cara yang bisa kita lakukan biasanya dengan kalimat seperti ini: buat salah itu apa-apa. Nah, guru juga tahu salah. Nah, karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kita menggunakan kata-kata seperti ini, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berbuat salah, aku juga pernah. Kita biasanya menggunakan kata-kata seperti ini untuk menstabilkan identitas. Untuk selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ketika kita akan melakukan validasi tindakan yang salah pada anak-anak kita, biasanya kita menggunakan kalimat seperti ini: kamu pasti punya alasan ketika melakukan itu, Mas. Bisa terlambat terus, pasti punya alasan kan? Digali dulu alasannya. Baru kemudian kita mencari, setelah digali alasannya, kita mencari solusinya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu alasannya, kemudian ditanyakan keyakinannya. Kamu percayakan keyakinan kelas kita apa? Kemudian bahwa apa yang dibayangkan kita sebagai kelas yang ideal, untuk menciptakan kelas yang ideal caranya bagaimana? Dengan kamu berangkat terlambat misalnya, kira-kira nanti kelas atau keyakinan kelas kita dilanggar atau tidak? Kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau terlambat terus? Itu bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan di Bapak Ibu, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Dan restitusi itu bisa memperbaiki hubungan antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Restitusi itu juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Karakter yang akan kita tuju, berarti itu adalah sebuah restitusi. Kemudian kita menguatkan, dan yang terakhir, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi restitusi itu tadi terakhir fokus pada solusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau umpan balik dari teman-teman, kami persilakan. Monggo, ada yang mau memberikan umpan balik atau Terima kasih Bu Eka. Saya akan memberikan umpan balik dari acara diseminasi hari ini, yaitu tentang, sangat menarik ya Bu Eka pembahasan hari ini ya, tentang disiplin positif, terutama pada posisi saya sebagai seorang guru di sini Bu Eka. Setelah saya mendengarkan diseminasi yang Bu Eka paparkan tadi, saya merasa bahwa saya itu posisinya masih kurang baik mereka. Insya Allah nanti ke depan akan saya perbaiki lagi menjadi posisi sebagai seorang manajer. Terima kasih Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi mungkin ingin memberikan masukan umpan balik dari apa yang saya sampaikan? Cukup? Cukup.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati atas waktunya, kesediaannya. Alhamdulillah sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Apa yang saya dapatkan dari modul 1.4 kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah juga kita sudah melaksanakannya di kelas kita masing-masing. Tinggal kita terus mengontrol, mengevaluasi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan budaya positif di SD Karanganyar 1. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pengatur. Ya, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Alhamdulillah acara dengan acara pada kegiatan siang hari ini telah selesai. Semoga acara hari ini dapat mendapatkan ilmu yang telah tadi dikembangkan oleh Ibu Eka, sehingga kita bisa menjadi guru atau pengajar yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan untuk acara yang lainnya yaitu penutup dengan berakhirnya sesi ini, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sana mendengar suaranya kabarnya bagaimana? Nah, pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan peraturan dan keyakinan kelas terkait untuk pembelajarannya Bu Guru ketika pelajaran agama. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan bersama-sama membuat, ya, sebelum pembelajaran dimulai 1 tahun ke depan, karena kamu awal masuk kelas 6 ya, nanti akan dibuat suatu keyakinan kelas supaya dalam belajar nanti ada perbaikan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya atau tidak seperti semester waktu kamu kelas 5 ya. Nah, jadi diperlukan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk membuat kita lebih disiplin dan teratur dalam pembelajaran. Nah, sudah siap ya? Sudah siap? Nanti siap? Ya, hari ini berapa semua ya? Sudah ada yang absen? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, nanti guru akan meminta kamu menuliskan di kertas yang akan guru bagikan peraturan-peraturan yang selama ini sudah ada di sekolah kita. Kamu masih ingat ya peraturan-peraturan yang di sekolah kita? Coba saja depan tangan. Ada yang masih ingat? Apa coba? Iya betul, tidak boleh ribut di kelas. Ada lagi? Apa Ustaz? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ada tempat sampah di pojokan kelas kita. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi peraturan yang masih ingat? Tidak boleh menggambar. Oh, tidak boleh terlambat. Betul. Tidak harus tepat waktu ya. Nah, sekarang hukum kita kamu tulis di kertas ini. Ini warna apa ya untuk peraturan? Biru. Kamu tulis masing-masing, kemudian nanti kamu tempel di sini. Peraturan-peraturan yang selama ini sudah ada, apa saja ditempel di sini. Bisa ya? Oke, guru bagi. Ini birunya enggak? Ini sudah guru bagi kertasnya. Silakan anak-anak tulis peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita maupun kelas kita. Tulis di lembar kertas, kemudian nanti guru kita tempel di sini. Pojokannya boleh tulis namanya Aska atau Harsa atau siapa. Yang sudah bisa ditempel, silakan. Warna hijau. Ya, Aska sudah tempel. Yang sudah ditempel. Ya. Ya, tempel sih sudah. Ya, betul. Yang sudah
terima kasih ya, pintar ya. Pokoknya nggak apa-apa pokoknya. Kalau sudah kakek anak putri. Ya, silakan putri. Ya tadi ada yang kuning nggak apa-apa, kurang tasnya nggak apa-apa. Ya nanti ya. Ya sudah dulu. Baik anak-anak, terima kasih sudah menuliskan ya. Tadi yang sudah dituliskan akan coba Bu Guru baca satu-satu. Ada yang menuliskan tidak boleh atau menyinggung perasaan orang lain, yaitu Rizky peraturannya. Kemudian ada lagi, jika menemukan barang kembalikan pada pemiliknya. Kemudian ada lagi dari Naura, menuliskan biasakan mengucapkan kata tolong jika ingin meminta bantuan. Selanjutnya dari Ayesa, jika menemukan barang di kelas kembalikan kepada pemiliknya. Betul, itu peraturan yang sudah selama ini kita laksanakan. Ada lagi dari Anika, jangan ribut di kelas. Betul. Selanjutnya yang belum guru baca, tidak boleh membuli teman. Pintar dari Harsa. Ada lagi di atas, berdoa sebelum memulai pelajaran. Betul sekali, peraturan sekolah kita juga ketika mau pelajaran dan pulang selalu berdoa. Oke, terima kasih anak-anak. Ini untuk peraturannya sudah ditempel. Selanjutnya, guru akan meminta dari peraturan-peraturan itu kamu buat menjadi sebuah kalimat positif. Kan tadi peraturannya ada yang masih menggunakan kalimat negatif. Jangan, tidak boleh membuli, ada kata-kata tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, dari kalimat peraturan itu dipindah ke kertas sebelah sini. Coba apa? Nanti tidak mendengarkan Bu Guru. Menjadi sebuah kalimat positif. Bu Guru ambil contoh misalkan tadi Harsa menuliskan peraturannya tidak boleh membuli temannya. Maka pada kalimat positifnya, kalimat yang baiknya tidak membuli itu berarti kita harus saling apa ya? Saling menghormati. Ada lagi? Saling menghargai. Pintar. Nanti kamu tulis di sini. Ada lagi yang tadi menuliskan tidak boleh terlambat ke sekolah. Berarti apa? Kalimat positifnya. Pintar, disiplin. Oke, selanjutnya Bu Guru minta kertas warna kuning. Ya, untuk dituliskan di sini untuk kalimat positifnya. Silakan. Tulis semuanya untuk kalimat positifnya. Tidak. Bingung apa tidak? Kita silakan yang sudah. Kamu sini sudah bisa ditulis dulu di kertas warna kuning. Silakan. Singkat saja pakai. Yang sebelum maju nanti itu gilirannya. Kerja rapi. Gak apa-apa, ambil lagi bayarkan dulu. Dulu. Yuk selanjutnya kelompok sini, kelompok 2. Mana yang katanya Pak? Ya, 3, tulis.
Yuk. Aji kan, tulisnya, tulis. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan. Pastikan lemnya nempel ya. Kalau kalian sudah ditekuk. Gigi kan juga. Ya, saya nggak apa atas ini, Bang. Nah, ternyata oke. Sudah ini kamunya? Ya, silakan. Baik. Terima kasih semuanya. Sudah semua? Ada yang belum ditambah? Ada yang belum ditambah? Sudah semua ya? Oke, Bu Guru bacakan untuk kalimat positifnya. Coba Bu Guru baca punya Harsa. Tadi ada peraturan berdoa sesudah, sebelum dan sesudah sajaran. Maka kalimat positifnya tadi apa, Harsa? Taat pintar kepada Allah. Itu bagian dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Makanya kita sebelum dan sesudah pelajaran selalu berdoa. Ada lagi tadi Alika waktu di peraturan menyebutkan tidak boleh membuli. Maka di sini ada kalimat positifnya yaitu saling menghormati dan menghargai. Pintar. Selanjutnya tadi di kelas tidak boleh ribut, tidak boleh gaduh. Kemudian di kalimat positifnya Naira menuliskan menjaga ketertiban kelas. Selama pelajaran Bu Guru terutama maupun Bu Guru yang lain harus menjaga ketertiban. Itu kalimat positifnya. Ada lagi tadi di peraturan muncul jika menemukan sesuatu di dalam sesuatu itu baik barang maupun uang di kelas kita maka harus dikembalikan. Berarti kalimat positifnya di sini adalah iya selalu bagus. Terima kasih anak-anak semua, pintar sekali. Selanjutnya ada satu kertas lagi yang bertuliskan tentang nilai kebajikan atau keyakinan. Dengarkan coba, ayo. Dari peraturan tadi, kemudian ditulis kalimat positifnya akan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu akan tertanam dalam diri kamu dan harus dilaksanakan. Dari nilai-nilai positif itu tadi dipindah menjadi sebuah nilai keyakinan. Apa yang harus diyakini dari kelas kita supaya tertib? Berarti harus bagaimana? Supaya tidak datang terlambat, berarti nilai keyakinannya apa? Kamu tulis di lembar warna pink. Nilai keyakinan kelasnya apa? Bisa dimengerti tidak? Ayo bagi. Sudah, silakan untuk kelompok 3 dulu untuk maju menempel di papan tulis. Ya, kelompok 3. Ini sudah, yang sudah silakan. Ya, selanjutnya. Beda ya.
Nanti pintu yang G. Ini ya Mas. orang kuning. Dia pada di sini. Ya, selanjutnya kelompok 4 siap-siap. Setelah kelompok 3 sudah belum? Sudah. Ya, silakan. Berarti aja. Ya. Selanjutnya ada yang belum kelompok 4? Pintar. Nanti dilanjutkan kelompok 1. Siap-siap. Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Ya. Silakan kelompok 1. Yuk Alika, kemudian desa. Selanjutnya terakhir itu berarti kelompok 2. Sudah semua kelompok 2? Ya, kelompok 2 silakan. Aji, Rizky, cari tempat enggak kosong, Bapak. Ya. Ya, silakan. Terakhir siapa sama Gausan? Terima kasih anak-anak semuanya. Dari yang sudah kalian tulis, Bu Guru minta salah satu atau salah 2. Nanti satu dari perempuan, satu dari anak laki-laki untuk membacakan nilai keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Coba siapa yang mau maju untuk mewakili anak laki-laki? Ya, Maska, silakan. Ya, coba dibaca. 1. Irfan, ya. Saling mendengarkan. Tuh, terus? Semoga saling mendengarkan. Ya. Kalian bersalah dan jujur. Faisal bersikap baik dan jujur. Selanjutnya, Kalian disiplin. ceritakan dengan disiplin dan menjaga kebersihan. Mengucapkan kata salam dan Ya, terima oke, kasih ini dari Nora. dari Asap, Pusat, Kiki, dari Hafiz, saling mendengarkan, dari Dia bersikap baik dan jujur. Baik, terima kasih. Sampai sini. Silakan anak putri. Siapa yang mau mewakili teman-temannya? Jangan maju semua. Ini ada beberapa yang dibacakan ya. Silakan. Siapa? Anak putri jadi maju. Ya, silakan. Sudah ada yang mau maju ini? Naira? Oh, Faiza. Coba bacakan punya temannya ini. Baru sampai sini. Coba. Sampai sini, sampai ke Ganu. Dari saya dan Kiki. Ya, betul. Jangan tutup ininya ya. Selanjutnya punya Adelia. Saling menghormati dan menghargai. Lanjut ya. Punya Alika. Dan menjaga kebersihan kelas. Betul. Mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Selanjutnya Disiplin dan menjaga
selanjutnya ya Rizky. Menjaga kebersihan kelas. Ya, silakan ya Aji. Tidak boleh guru tidak digelar, tidak boleh ribut. Ya, selanjutnya. Disiplin. Disiplin menjaga kebersihan kelas. Arif, punya Pausen? Saling mendengarkan. Berusaha dan plan. Oke, sekarang Bu Guru ambil kesimpulan dari nilai keyakinan yang sudah kalian tulis. Ada beberapa yang harus kita sepakati menjadi keyakinan, terutama di kelas 6. Satu, tadi ada yang sama menuliskannya, yaitu saling mendengarkan. Saling mendengarkan itu artinya kalau Bu Guru sedang bicara, kamu yang apa? Begitu sebaliknya, kalau kamu yang bertanya atau ingin bicara, Bu Guru mendengar. Dengan teman juga seperti itu. Kalau teman ada yang bicara, teman yang lain mendengar. Bisa ya disepakati. Yang pertama itu saling mendengar. Sepakat? Kedua, tadi bersikap jujur. Ya. Tadi sudah menjadi peraturan kalau kita menemukan apapun, terutama di lingkungan kelas 6, aku kan pasti tahu itu punya siapa. Karena di kelas 6 harus dikembalikan. Keyakinannya harus bersikap jujur. Setuju Asa? Oke, berarti bersikap jujur. Yang ketiga, tidak boleh datang terlambat ketika waktu. Maka keyakinan yang perlu kita yakini di kelas 6 terutama yaitu disiplin. Setuju tidak? Nomor 3 disiplin. Selanjutnya Mbak Yesa, buku yang rapi coba. Ya, selanjutnya yaitu ketika diberi tugas maka dilaksanakan dengan baik. Maka keyakinannya itu berarti berusaha dan gigih ketika diberi tugas. Sepakat atau tidak? Selanjutnya yang keempat yaitu menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Di kolomnya bahwa masing-masing sudah bersih belum? Ya, yang belum nanti samanya dipegang, ketika istirahat dibuang. Nanti ya. Kita punya keyakinan kelas yang nomor 5 yaitu menjaga kebersihan. Sepakat ya? Selanjutnya yang terakhir yaitu tadi saling menghargai dan menghormati. Tadi keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Ada pertanyaannya, keyakinan itu menjadi tanggung jawab guru, ada yang menjadi tanggung jawab kamu. Yang menjadi tanggung jawab kamu misalnya tadi berusaha dan gigih, ya, itu menjadi tanggung jawab anak-anak ya. Ketika diberi tugas oleh guru maka dikerjakan dengan baik. Tanggung jawab siapa? Anak-anak apa guru? Selanjutnya menjaga kebersihan itu tanggung jawabnya guru atau anak-anak? Bisa juga tanggung jawab anak-anak, guru juga itu bertanggung jawab untuk mengontrol kalau ada sampah yang berserakan maka bersama-sama untuk dibersih. Ada lagi tidak boleh terlambat, maka keyakinannya itu disiplin. Menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab siapa? Jadi anak-anak ya. Nah, ketika keyakinan kelas ini sudah dibentuk, bisa nggak untuk dilaksanakan? Kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Mulai sekarang sampai seterusnya, kalau kamu begitu masuk ke kelas, assalamualaikum, nanti keyakinan kelas ini akan ditempel di ujung. Jadi begitu masuk, oh iya harus disiplin. Oh iya tidak boleh, tapi apa saling menghormati. Jadi kalau kamu ngecek temannya, ingat keyakinan kelasnya. Oh iya di kelas 6 harus saling menghormati. Semangat ya. Iya, semangat. Tangan untuk anak-anak.
Rizky, kamu tahu kenapa kamu guru panggil di sini? Iya Bu, karena saya berangkat sekolahnya terlambat. Iya, tapi guru lihat kamu datang terlambat. Kamu sampai sekolah tadi jam berapa, Rizky? Jam 7.30. Jam 7.30. Padahal kamu tahu kan jam sekolah kita masuk jam berapa? Iya tahu Bu, jam 7. Iya, jam 7. Lalu dengan kamu datang ke sekolah jam 7.30, kira-kira tindakan kamu sudah betul apa salah? Iya Bu, saya tahu saya salah. Iya, saya tahu saya salah. Bu Guru juga tidak akan marah, Rizky, kalau kamu datang terlambat. Pasti kamu punya alasan. Bu Guru juga pernah berbuat salah. Bu Guru ingin tahu kira-kira apa alasan kamu. Coba ceritakan sama Bu Guru. Kenapa kamu sampai terlambat? Iya Bu, saya semalam tidur terlalu malam sehingga berangkat sekolahnya terlambat. Oh, jadi semalam kamu tidurnya terlalu malam, sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Memangnya itu jam berapa semalam, Rizky? Jam 11. Apa saja yang kamu lakukan sampai jam 11? Main HP. Oh, kamu bermain HP. Jadi sekarang baru tahu kamu semalam bermain HP sampai jam 11, sampai kamu bangunnya kesiangan dan terlambat ke sekolah. Begitu, benar? Iya. Nah, kira-kira dari perbuatan yang sudah kamu lakukan tadi, yang kelas apa yang belum kamu lakukan, Rizky? Disiplin. Iya, kamu berarti belum disiplin ya. Padahal kesepakatan kelas kita apa? Coba Rizky sebutkan. Saling menghormati, bersama, dan disiplin. Iya, dan disiplin. Karena kamu tadi berangkat ke sekolah jam 7.30, itu belum menunjukkan keyakinan kelas kita ya. Kamu belum bisa melaksanakan disiplin. Kira-kira usaha apa yang akan kamu lakukan, Rizky, untuk memperbaikinya? Orang itu bermain HP di malam hari agar berangkat sekolahnya terlambat. Ya, kamu akan berusaha mengurangi ya bermain HP supaya bangun tidak terlambat. Kapan kamu akan mulai, Rizky? Nanti malam gitu. Mulai nanti malam. Ya, benar, sungguh-sungguh. Baik, guru juga mengizinkan kamu bermain HP. Hanya saja harus lihat waktu ya. Nah, coba nanti malam kamu lakukan usaha supaya tidak terulang lagi, supaya besok bisa berangkat tidak terlambat. Bisa ya? Oke, guru tunggu ya. Terima kasih, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, kelas 6 SDN Karangjati 01. Hari ini saya senang diajak berdiskusi Bu Eka untuk menemukan solusi agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iza, kamu tahu kenapa kamu guru panggil di sini? Iya. Bu Guru tadi dengar informasi dari guru kelas 6 kalau tadi pas jam istirahat kamu marah-marah dan duduk di meja, betul Pak Iza? Iya, kalau guru pada tahu memangnya apa rasanya kamu? Coba ceritakan sama guru. Ya Bu, tadi saya duduk di meja Terus? marah-marah karena Naura mulai duluan mengajak saya dan berkata kasar kepada saya, sehingga saya menjadi emosi dan menutup. Oh iya, jadi awalnya tadi kamu diejek sama Naura, terus kamu sakit hati, emosi, lalu kamu melampiaskannya dengan pukul meja, betul? Nah, kira-kira yang kamu lakukan sudah benar atau salah, Pak Iza? Salah, iya. Kamu masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita? Apa coba guru ingin tahu? Saling menghormati, Terus? bersama, Saling menghormati, menjaga kebersihan dan juga kerjasama. Dengan kamu melakukan tadi marah-marah atau pukul meja, kira-kira yang belum dilakukan dari keyakinan kelas kita apa, Pak Iza? Saling menghormati. Berarti apa yang kamu lakukan tadi tidak menghormati teman ya? Iya, kamu marah-marah, pukul meja, akhirnya teman yang lain terganggu tidak? Ya,
kelas menjadi rame. Iya. Kira-kira apa usaha kamu Faiza untuk memperbaiki supaya tidak terulang lagi Faiza? Saya akan mengontrol emosi saya. Terus kamu akan belajar mengontrol emosi supaya tidak apa? Marah-marah. Iya, supaya tidak cepat marah-marah. Nah, Faiza, guru ingin menyampaikan bahwa dengan belajar emosi, belajar mengontrol emosi, kamu tidak akan mudah marah. Ketika ada teman yang berkata tidak baik, kamu cukup dengarkan saja, tidak perlu dibalas dengan emosi lagi. Kira-kira bisa seperti itu? Bisa tuh. Nah, oke. Kira-kira kapan kamu akan mulai memperbaiki melakukan itu, Faiza? Hari ini. Mulai hari ini ya, kamu mau belajar? Bisa? Bisa, oke. Semangat ya Kak Iza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza dari kelas 5 SDN Karangjati 01. Hari ini saya senang sekali diajak diskusi Bu Eka untuk belajar mengontrol emosi agar tidak mudah marah-marah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.